sini saya akan menjelaskan tentang materi memori dalam psikologi kognitif. Yang pertama ialah pengertian memori. Ialah sebagai fungsi, pengalaman, atau informasi dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang pernah dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan, sehingga memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali suatu informasi tersebut. Selanjutnya, materi yang kita bahas ialah tentang tahapan memori. Pertama, perekaman atau encoding adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit syaraf internal. Yang kedua ialah penyimpanan atau storage. Proses yang kedua adalah menentukan berapa lama informasi itu berasal dari kita, dalam bentuk apa, dan di mana. Yang ketiga ialah pemanggilan kembali atau retrieval. Dalam bahasa sehari-hari, mengingat lagi adalah menggunakan informasi yang telah disimpan. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk memori. Yang pertama ialah rekognisi, merupakan bentuk ingatan yang sangat sederhana, yaitu mengingat kembali kesan yang pernah diterima oleh indera. Yang kedua adalah recall, merupakan bentuk mengingat sesuatu yang lebih sukar, seperti mengingat-ingat rangkaian kejadian yang pernah terjadi di masa yang lalu. Yang ketiga ialah reproduksi, merupakan bentuk ingatan yang lebih sukar lagi, yaitu mengingat-ingat cukup tepat untuk memproduksi bahan dari yang pernah kita pelajari. Yang terakhir ialah performance, yaitu bentuk mengingat kebiasaan-kebiasaan yang sangat romantis, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya ialah tentang tahapan proses memori. Tahapan pertama ialah pengkodean atau encoding. Pada tahap awal ini, informasi-informasi yang telah diterima dahulu diberikan kode atau tanda atau pengelompokan. Proses ini sangat mempengaruhi lamanya informasi yang dapat disimpan dalam memori. Yang kedua ialah tahapan penyimpanan atau storage. Setelah informasi tersebut diberikan kode, kemudian akan diteruskan ke tempat penyimpanan. Sesuatu yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak atau trace dan bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut bisa juga disebut dengan memory trace. Nah, yang tahapan terakhir ialah pemanggilan kembali atau retrieval. Proses mengingat kembali merupakan suatu proses mencari dan menentukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali jikalau bila dibutuhkan. Oke, next kita akan masuk ke materi tentang jenis memori. Jenis memori terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tentang sensory memory. Memori sensori adalah suatu sistem memori yang dirancang untuk menyimpan informasi yang diterima dari sel-sel reseptor dalam waktu yang amat pendek, kurang lebih 1 detik. Memori sensori mencatat informasi atau stimulus yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Yang kedua ialah short term memory atau memori jangka pendek. Short term memory atau biasa juga disebut dengan working memory berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan seseorang pada suatu saat ketika menerima stimulus dari lingkungan. Durasi suatu informasi yang tersimpan di dalam short term memory adalah kurang lebih 15-20 sekon. Durasi penyimpanan di dalam short term memory ini akan bertambah lama, bisa menjadi sampai 20 menit jika terdapat pengulangan kembali informasi. Informasi yang masuk ke dalam short term memory berangsur-angsur akan menghilang ketika informasi tersebut tidak lagi diperlukan. Jika informasi dalam short term memory itu telah digunakan, maka lama-kelamaan informasi tersebut akan masuk ke dalam tahapan penyimpanan selanjutnya, yaitu long term memory. Yang ketiga ialah long term memory atau memori jangka panjang. Dalam penyimpanan informasi di long term memory ini dapat diumpamakan seperti peristiwa yang terjadi pada penulisan data ke dalam disket atau hard disk komputer ataupun perekaman suara dalam kaset.
Kapasitas penyimpanan dalam long term memory ini dapat dikatakan tak terbatas besarnya dengan durasi penyimpanan seumur hidup. Kapasitas penyimpanan disebut tak terbatas dalam arti bahwa tidak ada seorang pun yang pernah kekurangan ruang untuk menyimpan informasi baru, berapapun umur orang tersebut. Durasi penyimpanan seumur hidup dapat diartikan sebagai informasi yang sudah masuk di dalam long term memory yang tidak akan pernah hilang, meskipun bisa saja terjadi informasi tersebut yang tidak berhasil diambil kembali atau retrieval karena beberapa alasan. Oke, materi terakhir kita ialah tentang teori tentang memori. Yang pertama ialah teori AUS atau disuse theory. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu. Seperti halnya otot kita, memori kita baru kuat bila dilatih secara terus-menerus. Yang kedua ialah teori interferensi atau interference theory. Menurut teori ini, memori ini merupakan meja lilin atau kanvas. Dapat diumpamakan sebagai pengalaman adalah sebagai lukisan pada meja lilin dan kanvas itu. Yang ketiga ialah teori pengolahan informasi atau information processing memory. Secara singkat, teori ini menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada sensory storage atau gudang inventory, kemudian masuk ke dalam short term memory atau memori jangka pendek, lalu dilupakan atau decoding untuk dimasukkan ke dalam long term memory atau memori jangka panjang. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari materi saya tentang memori. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.